Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada hari ini kami akan menunjukkan hasil analisis kami pada novel sejarah yang berjudul Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Maila Zahabia, Taisha Alfa, Safia Amani, dan Salisa Humaira. Nah, yang pertama adalah sinopsis dari novel Orang-Orang Proyek. Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari mengisahkan tentang Kabul, yaitu seorang insinyur sipil yang idealis dan jujur, yang terlibat sebuah proyek pembangunan jembatan di sebuah desa pada era Orde Baru. Meskipun jembatan ini menjadi ajang pamer bagi partai penguasa, Kabul menemui tantangan besar karena proyeknya dijadwalkan harus selesai pada perayaan HUT partai, tanpa memperhatikan standar konstruksi bangunan. Terlebih lagi, proyek ini memiliki unsur politis, dipesan oleh pemerintah dan didanai oleh golongan penguasa GLM. Sementara mempertahankan idealismenya, Kabul menyaksikan berbagai penyelewengan seperti penggelapan bahan bangunan, pembangunan di bawah standar, dan pemangkasan uang proyek oleh pemerintah. Ketika Kabul mencoba memperbaiki situasi dengan meminta penggunaan bahan yang lebih baik dan waktu penyelesaian yang wajar, ia dihadapkan pada penolakan bosnya, Dalkijo. Meskipun sang bos merayu dan mengancam, Kabul tetap pada pendiriannya dan bahkan memilih untuk mengundurkan diri. Keputusannya ini tidak hanya berdampak pada karirnya, tetapi juga memaksa Kabul berpisah dengan Wati, sekretaris yang dicintainya. Meskipun kehidupannya menjadi tidak pasti setelah keluar dari proyek, Kabul menemukan keteduhan dalam pelukan biungnya. Ahmad Tohari melalui Orang-Orang Proyek menggambarkan potret kerasnya kehidupan proyek di tengah budaya korupsi yang telah mengakar, sekaligus menyampaikan kritik sosial terhadap sistem yang merusak nilai-nilai moral masyarakat. Selanjutnya ada pemaparan struktur novel. Orientasi dalam novel Orang-Orang Proyek memperkenalkan kita pada Kabul, seorang insinyur muda yang idealis dan berintegritas. Kabul bekerja dalam proyek pembangunan jembatan di sebuah desa di Jawa Tengah. Ahmad Tohari mengatur latar cerita pada era Orde Baru, sebuah masa di mana korupsi dan kolusi marak terjadi di Indonesia, terutama dalam proyek-proyek pembangunan pemerintah. Suasana desa yang tradisional kontras dengan proyek jembatan yang modern, memperlihatkan adanya benturan antara nilai-nilai lama dan baru. Pembaca diperkenalkan pada dunia proyek yang penuh dengan intrik politik dan permainan uang, yang menjadi realitas pahit bagi Kabul yang baru terjun ke lapangan. Selanjutnya ada komplikasi pengungkapan peristiwa. Komplikasi dimulai ketika Kabul mulai menyadari adanya banyak penyimpangan dalam proyek jembatan tersebut, penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi, pemotongan anggaran oleh pihak-pihak tertentu, serta keterlibatan pejabat-pejabat lokal yang korupsi menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabul. Sebagai seorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme, Kabul merasa muak dan marah melihat bagaimana korupsi sudah menjadi hal yang dianggap biasa dalam proyek-proyek pemerintah. Dia mulai mempertanyakan peranannya dalam proyek-proyek tersebut, serta merasa tertekan oleh situasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegangnya. Kemudian ada komplikasi menuju konflik. Konflik semakin memuncak ketika Kabul mencoba melawan sistem yang korupsi tersebut. Dia menolak untuk terlibat dalam praktik-praktik korupsi dan berusaha keras untuk menjaga integritas proyek. Namun penolakannya ini justru membuatnya mendapat banyak musuh, termasuk dari para koleganya sendiri yang sudah terbiasa dengan praktik korupsi. Kabul mulai dikucilkan dan menghadapi berbagai tekanan, baik dari atasan maupun dari rekan-rekan kerjanya. Tekanan ini tidak hanya datang dari tempat kerja, tetapi juga dari lingkungan sekitarnya, termasuk dari keluarganya yang khawatir akan keselamatan dan karir Kabul. Pergulatan batin Kabul semakin dalam, di mana dia merasa terjebak antara mempertahankan integritasnya atau harus berkompromi dengan keadaan. Puncak konflik terjadi dalam cerita terjadi ketika Kabul berada di titik kritis untuk membuat keputusan besar. Pada satu sisi, dia bisa menyerah pada tekanan dan mengikuti arus korupsi, seperti yang dilakukan oleh hampir semua orang di sekitarnya. Pada sisi lain, dia bisa mempertahankan prinsip-prinsipnya, meskipun itu berarti harus kehilangan pekerjaan dan menghadapi berbagai konsekuensi lainnya. Pada akhirnya, Kabul memilih untuk tetap berpegang pada integritasnya. Meskipun ia tahu bahwa keputusannya ini akan membawa konsekuensi berat bagi dirinya, klimaks ini menunjukkan puncak dari dilema moral yang dihadapi oleh Kabul, di mana keputusannya akan membawa konsekuensi berat bagi dirinya. Klimaks ini menunjukkan puncak dari dilema moral yang dihadapi oleh Kabul, di mana keputusannya akan menentukan jalan hidupnya ke depan.
Setelah klimaks, cerita berlanjut ke tahap penyelesaian. Kabul mulai menerima kenyataan pahit dari pilihannya. Dia kehilangan dukungan dari rekan-rekan kerjanya dan bahkan mungkin pekerjaannya. Namun dia juga merasa lega karena tidak harus mengkhianati prinsip-prinsip yang dipegangnya. Evaluasi ini menyoroti bagaimana Kabul akhirnya menemukan kedamaian dalam dirinya. Meskipun harus menghadapi banyak kesulitan dan tantangan, revolusi dalam dirinya terjadi ketika dia menyadari bahwa mempertahankan integritas lebih penting daripada apapun. Bahkan ketika harus menanggung risiko yang berat, Kabul belajar bahwa dunia yang penuh dengan korupsi, mempertahankan kebenaran adalah perjuangan yang tidak mudah namun sangat berharga. Dan yang terakhir adalah Koda. Koda dalam cerita ini menggambarkan kehidupan Kabul setelah semua konflik selesai. Ahmad Tobari menutup cerita dengan refleksi Kabul terhadap apa yang telah dia alami. Meskipun banyak hal yang hilang, Kabul mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, keyakinan bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Koda ini memberikan pesan moral bahwa dalam hidup kita akan selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, namun menjaga integritas adalah sesuatu yang tidak bisa dikompromikan. Kabul mungkin tidak mendapatkan penghargaan materi atau pengakuan dari orang-orang di sekitarnya, tetapi dia mendapatkan rasa hormat dari dirinya sendiri yang bagi Kabul lebih berarti dari segalanya. Nilai-nilai kehidupan yang terdapat pada novel Orang-orang Proyek karya Ahmad Tohari. Yang pertama adalah nilai moral. Terdapat kutipan, namun bagi Kabul, kejujuran sebenarnya bukan suatu hal yang istimewa, ialah yang harusnya dianggap biasa. Kutipan ini mencerminkan prinsip moral yang dipegang oleh Kabul, di mana kejujuran dianggap sebagai hal yang semestinya dilakukan oleh setiap orang. Kabul percaya bahwa kejujuran adalah kewajiban moral yang tidak perlu dianggap sebagai suatu yang spesial, tetapi seharusnya menjadi sikap yang wajar dalam kehidupan. Ini menunjukkan pentingnya integritas dan kejujuran sebagai landasan perilaku yang baik. Selanjutnya, nilai sosial. Terdapat kutipan, padahal Kabul tidak atau belum siap berubah pandangan terhadap dia. Kalau tidak memakai rasanya tak enak. Pantaskah uluran tangan seorang teman yang sudah sekian lama bekerja sama disepelekan? Dalam kutipan tersebut ditunjukkan sikap tokoh Kabul yang menjaga sopan santun terhadap teman perempuan yang memberikan baju, sarung, sajadah, dan kopiah untuk sholat Jumat. Tokoh Kabul tersebut berusaha menjaga etika dengan sesama manusia. Selanjutnya adalah nilai budaya. Terdapat kutipan, "Yah, kita telah disadarkan bahwa ternyata kadar animisme di tengah masyarakat kita masih lumayan tinggi. Dengarkan Mas Kabul, orang sini percaya misalnya mayat yang hanyut di sungai bisa mencegah kelongsoran tebing." Dari cuplikan dialog Pataria dengan Kabul ini menggambarkan bahwa masyarakat dulu sampai sekarang kadar animismenya masih sangat tinggi. Masyarakat percaya bahwa mayat yang hanyut di sungai dapat mencegah kelongsoran tebing, menunjukkan bagaimana tradisi dan kepercayaan adat mempengaruhi cara mereka memahami dan menghadapi fenomena alam. Ini menggambarkan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya adalah nilai ekonomi. Terdapat kutipan, "Pak Insinyur, bila ada proyek baru, ajaklah aku. Aku senang buka warung yang dipimpin Pak Insinyur." Pada kutipan ini menggambarkan keterkaitan antara kegiatan proyek dan manfaat ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat sekitar, terutama mereka yang terlibat secara tak langsung dengan membuka usaha kecil seperti warung. Selanjutnya adalah nilai agama. Terdapat kutipan, "Jangan anggap enteng orang-orang tertindas, tapi hanya bisa diam, sebab yang ngembong Gusti Allah ada di belakang mereka." Kutipan ini mengajarkan bahwa meskipun orang-orang yang tertindas mungkin terlihat diam dan pasrah, mereka tidak sepenuhnya sendirian. Mereka memiliki keyakinan bahwa Tuhan selalu berada di pihak mereka, ngomong atau menjaga mereka dengan penuh kasih sayang dan keadilan. Pesan ini mencerminkan ajaran agama yang menekankan pentingnya berserah diri kepada Tuhan dalam menghadapi cobaan hidup, serta keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan keadilan pada waktunya. Yang terakhir adalah nilai estetis. Terdapat narasi, "Langit bersih, maka panas terasa mulai menyengat meskipun matahari belum sepenggalah. Beruntung angin selatan juga mulai mengalir. Musim kemarau mulai menunjukkan gejala kehadirannya. Di sebelah sana, tampak pohon bacang mulai berbunga, juga pohon bungur yang bunganya segar kebiruan. Tapi rumpun bambu mulai menguning dan kemudian akan mengurangi kelebatan daunnya. Bila ada tiupan sedikit aja, ribuan daun bambu luruh dan menghambur mengikuti angin. Tanah pertanian kering dan hamparan padang kosong mulai berubah warna menjadi kelabu." Pada narasi tersebut memberikan gambaran indah tentang alam yang berubah seiring dengan datangnya musim kemarau. Langit bersih, pohon-pohon berbunga, dan daun bambu yang luruh memberikan visual yang sangat hidup dan segar. Perubahan alam ini tidak hanya digambarkan dari aspek fisik, tetapi juga memberikan kesan estetik yang dalam melalui penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Nah, sekarang aku bakal menjelaskan tentang ciri kebahasaannya.
Yang pertama ada verba mental dan verba material. Untuk verba mental itu adalah kata kerja yang mengutamakan pikiran atau perasaan. Contohnya membayangkan dan mengerti. Lalu kedua ada verba material, yaitu kata kerja yang lebih mengutamakan tindakan fisik. Di sini contohnya ada menulis dan memukul. Selanjutnya ada adjektiva atau kata sifat. Berikut adalah kata-kata yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu objek. Contohnya ada lambat, terang, besar, enak, manis, tenang, jernih, rakus, licin, dan malu. Selanjutnya ada konjungsi temporal, yaitu kata penghubung yang menyatakan urutan waktu. Contohnya ada kemudian, sebelum, dan setelah. Lalu ada kalimat lampau, yaitu kalimat yang di dalamnya menyatakan sebuah kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Di sini ada contoh kalimat, 3 hari yang lalu hujan deras di hulu membuat sungai ini banjir besar. Nah, ini berarti hujan deras itu sudah terjadi di masa lalu. Terakhir, ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Untuk kalimat langsung, ini merupakan kalimat tanya, berita, atau kalimat perintah yang menggunakan tanda baca petik 2. Contohnya, hehe, Pak Tarya benar-benar serius nih, kata Basar sambil meletakkan sendoknya ke piring yang sudah kosong. Dan di sini ada penggunaan tanda baca petik 2. Sebaliknya untuk kalimat tidak langsung itu dia hanya kalimat yang berisi ungkapan apa yang diujarkan orang lain. Contohnya, dia cerita pada malam Selasa kemarin 3 hari sesudah Selawin hilang di proyek ada kegiatan yang katanya luar biasa. Nah, ini tidak menggunakan tanda baca petik 2 karena ia hanya mengutarakan kembali isi perkataan karakter lain. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.